Hai Sobat Bawaslu, minggu ini kita coba flashback sejarah pemilu di tanah air yuk. Hal ini bermula pada 3 November 1945, melalui keluarnya Maklumat 10 didoronglah pembentukan partai politik untuk persiapan pemilu guna memilih anggota DPR pada Januari 1946. Namun rencana ini tidak terrealisasi sebab kurangnya aturan yang mendukung dan rendahnya stabilitas negara. Rakyat dan pemerintah saat itu sedang fokus pada upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. 10 tahun berikutnya digelarlah pemilu pertama yang jatuh pada tahun 1955 sebagai syarat sebuah negara demokrasi. Pemilu pertama pada kali ini dilaksanakan 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Patut dibanggakan ya bahwa pemilu 1955 ini adalah pemilu paling jujur dan demokratis dengan kesadaran kompetisi yang sangat sehat. Kisah suksesnya pemilu 1955 sayangnya tidak bertahan lama, karena pada 1960 Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu dan juga Dewan Konstituante. Pemilu selanjutnya dilaksanakan pada masa Orde Baru, yaitu di tahun 1971. Meskipun sebenarnya ketetapan MPRS 11 tahun 1966 telah mengamanatkan agar pemilu dilaksanakan di tahun 1968. Namun, pemilu baru dapat diselenggarakan pada 5 Juli 1971. Dan pada tahun ini, pemilu bertujuan untuk memilih DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. Dan pada pemilu ini Golkar tampil sebagai pemenang dengan perolehan kursi sebanyak 325 kursi dari total 360 kursi yang diperebutkan. Pemilu kembali diadakan pada tahun 1977 untuk memilih kembali DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. Namun kali ini pemilu hanya diikuti 3 partai politik, yaitu P3, Golkar, dan PDI. Lagi-lagi, Golkar kembali mendominasi perolehan suara di pemilu tahun ini. Beranjak pada pemilu selanjutnya yang jatuh pada 4 Mei 1982, dilaksanakan guna memilih anggota DPR dan MPR tahun jabatan 1982 hingga 1987. Pada pemilu ini mulai muncul tuh yang namanya golongan putih atau golput, karena masyarakat mulai kecewa dan menganggap pemilu itu tidak fair. Pemilu kembali digelar pada tahun 1987 dan menjadi babak baru bagi partai politik di Indonesia. Untuk pertama kalinya, setiap partai diwajibkan menerapkan asas yang sama, yaitu Pancasila, sehingga partai politik yang berbau agama kurang bisa tampil. Dinamikanya makin seru ya kawan. Tapi ini belum selesai. Menurut kalian, Mimin lanjut nggak nih cerita soal sejarah pemilu di Indonesia?